Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Era Widastri, mahasiswa semester 4 dari STIK Surya Global Yogyakarta, program studi kesehatan masyarakat dengan konsentrasi kesehatan reproduksi. Jadi di sini saya akan menjelaskan singkat mengenai statistik obstetri. Apa itu obstetri? Menurut Oxford English Dictionary 1933, obstetri merupakan cabang ilmu kedokteran yang membahas mengenai persalinan, hal-hal yang mendahului, dan gejala-gejala sisanya. Kemudian, obstetri terutama membahas mengenai fenomena dan penata laksanaan kehamilan dan persalinan puerperium baik dalam keadaan normal maupun abnormal. Adapun kata lain dari obstetri yaitu midwifery. Adapun untuk tujuan dari obstetri ini sendiri yaitu agar setiap kehamilan yang diharapkan akan berpuncak pada keadaan ibu dan bayi yang sehat, juga berusaha keras untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi akibat proses reproduksi maupun jumlah kecacatan fisik, intelektual, dan emosional yang diakibatkannya. Selain ada pengertian obstetri itu sendiri, ada juga statistik obstetri vital. Di antaranya ada kelahiran, angka fertilitas, dan masih banyak lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa itu obstetri vital. Dimulai dari yang pertama yaitu ada kelahiran. Nah, kelahiran ini merupakan ekspulsi atau ekstraksi yang lengkap seorang bayi dari ibu tanpa mengetahui apakah tali pusatnya sudah terpotong atau plasentanya masih terhubung. Untuk berat badan lahir secara normal itu lebih dari 500 gram, panjang badan lahirnya lebih dari 25 cm, dan usia kehamilannya lebih dari 20 minggu. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu ada angka kelahiran, di mana angka kelahiran ini merupakan jumlah kelahiran per 1000 penduduk. Kemudian yang ketiga yaitu ada angka fertilitas, di mana untuk angka fertilitas sendiri ini merupakan jumlah kelahiran hidup per 1000 populasi wanita yang berusia 15-44 tahun, di mana untuk usia 15-44 tahun ini merupakan usia subur bagi seorang wanita. Selanjutnya yang keempat yaitu ada kelahiran hidup, di mana untuk kelahiran hidup ini sendiri mempunyai tanda utama yaitu tanda-tanda kehidupan dari seorang bayi seperti mempunyai detak denyut jantung dan juga ada gerak spontan dari otot volunteer. Kemudian yang kelima yaitu ada lahir mati atau disebut dengan stillbirth. Nah, untuk lahir mati ini sendiri tanda utamanya kebalikannya dari kelahiran hidup, di mana seorang bayi yang dilahirkan dia tidak bisa dideteksi detak jantungnya dan tidak ada gerak spontan dari otot volunteer. Kemudian ada kematian neonatal. Untuk kematian neonatal sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu kematian neonatal dini dan kematian neonatal lanjut. Nah, untuk yang kematian neonatal dini ini merupakan kematian seorang bayi yang dilahirkan hidup dalam waktu kurang dari 7 hari. Kemudian untuk kematian neonatal lanjut ini merupakan kematian seorang bayi yang dilahirkan hidup lebih dari 7 hari dan kurang dari 29 hari. Kemudian selanjutnya ada angka lahir mati. Untuk angka lahir mati ini sendiri merupakan jumlah bayi yang dilahirkan mati per 1000 bayi yang lahir. Lanjut, ada angka kematian neonatal. Nah, untuk angka kematian neonatal ini sendiri merupakan jumlah kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup. Nah, setelah angka kematian neonatal ada angka kematian perinatal, di mana untuk angka kematian perinatal ini sendiri merupakan jumlah bayi lahir mati ditambah dengan kematian neonatal per 1000 kelahiran total. Lanjut, setelah yang tadi ada berat badan lahir rendah, di mana seorang bayi ini dilahirkan dengan berat badan yang kurang dari 2500 gram atau lebih parahnya kurang dari 1000 gram. Kemudian ada bayi cukup bulan, di mana bayi ini dilahirkan dalam usia kehamilan 37-42 minggu. Kemudian ada bayi kurang bulan atau biasa kita sebut dengan prematur. Di sini bayi kurang bulan atau prematur merupakan bayi yang dilahirkan dalam usia kehamilan di bawah 37 minggu. Lanjut ada bayi lebih bulan. Nah, untuk bayi lebih bulan ini merupakan seorang bayi yang dilahirkan lebih dari usia kehamilan 42 minggu. Karena untuk usia kehamilan yang normal itu 42 minggu atau hanya 9 bulan 10 hari. Lanjut,
ada abortus, di mana untuk abortus sendiri ini merupakan pengambilan atau pengeluaran janin dari uterus dalam keadaan usia kandungan yang di bawah 20 minggu. Kemudian untuk berat badannya itu kurang dari 500 gram dan panjang badannya yaitu kurang dari 25 cm. Selanjutnya setelah abortus yaitu ada kematian ibu langsung, di mana untuk kematian ibu langsung sendiri ini disebabkan karena komplikasi obstetri dari kehamilan, persalinan atau puerperium dan akibat intervensi kelahiran dan terapi yang tidak tepat. Kemudian setelah kematian ibu langsung ini ada kematian ibu tak langsung, di mana untuk kematian ibu tak langsung ini disebabkan oleh penyakit yang timbul selama kehamilan, kemudian persalinan atau puerperium, dan diperbesar oleh adaptasi fisiologis ibu terhadap kehamilan. Misalnya kematian ibu karena komplikasi stenosis mitral. Nah, untuk stenosis mitral ini merupakan kasus ketika darah bersih dari atrium kiri itu tidak bisa mengalir dengan lancar ke bilik kiri jantung karena ada pembukaan katup yang tidak sesuai gitu. Kemudian lanjut ada kematian non-maternal, di mana untuk kematian non-maternal ini sendiri merupakan disebabkan oleh kecelakaan atau sama sekali tidak ada hubungannya dengan kehamilan. Setelah itu ada angka kematian ibu. Untuk angka kematian ibu ini merupakan jumlah kematian ibu akibat proses reproduktif per 100.000 kelahiran hidup. Nah, untuk angka kematian ibu ini sendiri itu ada beberapa sebab, diantaranya perdarahan, hipertensi, dan juga infeksi. Kita akan bahas satu persatu dari sebab kematian ibu tadi, di mana untuk yang pertama ada perdarahan. Di sini perdarahan yang dapat menyebabkan kematian ibu itu terdiri atas perdarahan postpartum, perdarahan berkaitan abortus, perdarahan akibat kehamilan ektopik, perdarahan akibat lokasi plasenta abnormal atau ablasio plasenta atau biasa disebut dengan plasenta previa dan absorpsio plasenta, dan perdarahan karena ruptur uteri. Kemudian yang kedua ada hipertensi. Nah, hipertensi yang dapat menyebabkan kematian ibu ini terdiri atas hipertensi yang diindukasi kehamilan dan hipertensi yang diperberat oleh kehamilan. Nah, hipertensi ini umumnya disertai edema dan proteinuria atau preeklamsia. Pada kasus yang berat ini bisa kejang-kejang dan koma atau eklamsia. Kemudian yang ketiga yaitu ada infeksi. Infeksi ini merupakan infeksi nifas atau infeksi panggul postpartum. Biasanya dimulai oleh infeksi uterus atau parametrium, tetapi kadang-kadang meluas dan menyebabkan peritonitis, tromboflebitis, dan bakteremia. Adapun beberapa alasan menurunnya angka kematian ibu, yaitu yang pertama ada transfusi darah, yang kedua ada antimikroba, dan ada juga pemeliharaan cairan elektrolit, keseimbangan asam basa pada komplikasi-komplikasi serius kehamilan dan persalinan. Adapun kasus kematian yang harus lebih banyak, yaitu untuk yang pertama ada berat badan lahir rendah. Kemudian yang kedua ada cedera susunan saraf pusat akibat hipoksia in utero dan cedera traumatik selama persalinan dan kelahiran. Dan yang ketiga ada malformasi kongenital. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.